Selamat siang anak-anak ibu, apa kabar semua? Tetap semangat belajar? Mari semangat belajar. Apakah anak-anak kami sudah menyelesaikan tugas-tugas online-nya? Apa sudah mengumpul tugas semua? Bagaimana? Apa kesulitan-kesulitan kalian selama pembelajaran online? Nah, ibu harap kita dapat beradaptasi, kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ini supaya kita tetap memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu tumbuhan itu. Yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Lumut ini sudah mirip, tapi belum dia sudah menyerupai tumbuhan. Tetapi dia belum bisa dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daunnya. Nah, jadi kadang-kadang kita lihat dia di bebatuan, itu termasuk lumut. Nah, jadi lumut ini hidup di tempat yang lembab, ya, butuh banyak air dia. Nah, lumut ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lumut hati, yang kedua adalah lumut daun, dan yang ketiga adalah lumut tanduk. Nah, kita bahas satu persatu. Lumut hati, kenapa dia dikatakan lumut hati? Karena bentuk-bentuk daunnya itu seolah-olah mirip seperti hati. Di manakah dia berada? Dia ada menempel pada bebatuan yang agak lembab. Nah, lumut hati ini selain bentuknya seperti hati, ada salah satu contohnya namanya Markhanthia polymorpha, ya, spesies ini yang digunakan untuk membuat obat hepatitis, obat hati. Nah, itulah lumut hati. Nah, yang kedua adalah lumut daun. Lumut ini sudah mirip dengan tumbuhan yang agak tinggi. Kenapa? Karena sudah akarnya sudah ada, batangnya pun seolah-olah sudah ada, dan juga sudah mempunyai daun, ya. Jadi dia sudah ada yang berdiri tegak. Ini adalah lumut daun. Nah, kita sudah sering melihat lumut daun ini. Nah, contoh daripada lumut daun tadi contohnya Sphagnum sp. Nah, yang berikut adalah lumut tanduk. Lumut tanduk ini tumbuhannya mirip seperti lumut hati. Nah, tetapi dia memiliki tangkai spora yang panjang seperti tanduk, makanya dikatakan dengan lumut tanduk. Lumut tanduk ini hidup di air, di tepi-tepi sungai, di bebatuan. Nah, inilah contoh daripada lumut tanduk ini. Salah satu contohnya adalah Polytrichum spesies. Itu adalah contoh lumut tanduk. Nah, sekarang kita mau masuk kepada tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta ini sudah dikatakan tumbuhan tingkat tinggi. Kenapa? Karena tumbuhan ini sudah memiliki pembuluh, sudah memiliki jaringan pengangkut. Nah, jadi dia sudah termasuk tumbuhan berpembuluh. Tetapi tumbuhan ini belum memiliki alat perkembangbiakan seperti bunga dan biji. Sporanya adalah sebagai alat perkembangbiakannya. Jadi dia belum bisa berkembang biak dengan bunga, tapi dengan spora. Nah, tentu kalian sering sekali melihat tanaman paku-pakuan, misalnya suplir yang biasa ditanam oleh orang tua kita, atau kamu juga boleh nanam di dalam pot. Suplir ini adalah salah satu contoh tanaman paku-pakuan. Apalagi sayur pakis. Tentu kalian juga pernah memakan sayur pakis. Itu adalah contoh daripada paku-pakuan. Nah, kalau kamu melihat nanti tumbuhan paku-pakuan ini, kalau perhatikan di belakang daunnya, ada nanti yang berbentuk coklat, seperti titik-titik, seperti bintik-bintik di belakang daunnya itu namanya adalah sorus. Di dalam sorus ini ada namanya indusium, dalam indusium ada namanya kotak spora atau sporangium,
Di dalamnya itulah spora. Nah, jadi apabila nanti spora ini sudah cukup tua, kotak spora akan pecah, sporanya akan terbang, maka kalau ada tempat yang cocok, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu adalah tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku ini dia ciri-ciri tubuhnya sudah mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi karena dia sudah berpembuluh, tetapi alat perkembangbiakannya masih berkembang biak dengan spora. Nah, paku-pakuan ini kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Paku-pakuan kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah paku purba, Psilopitin. Yang kedua adalah paku ekor kuda, Equisetin. Yang ketiga adalah paku kawat, Lycopodin. Dan yang keempat adalah paku sejati atau Filisin. Nah, berikut ini perhatikan contoh-contoh setiap paku-pakuan ini. Ini adalah contoh dari paku purba, ya, karena ini contohnya sudah agak langka dan sudah agak jarang ditemukan. Coba perhatikan gambarnya. Nah, yang kedua adalah paku ekor kuda. Kenapa dikatakan paku ekor kuda? Karena dia ada bagian atasnya mirip seperti ekor kuda, maka dikatakan paku ekor kuda. Coba perhatikan contoh-contohnya. Nah, yang ketiga adalah paku kawat. Kenapa dikatakan paku kawat? Karena batangnya itu mirip seperti kawat yang ditumbuhi oleh daun-daun kecil, ya. Nah, yang keempat adalah paku sejati. Paku sejati ini kenapa dikatakan yang paku sejati? Karena dia tubuhnya itu sudah mirip seperti tumbuhan tingkat tinggi, sudah lebih besar. Dan itu kau perhatikan contoh-contoh paku sejati dan paku kawat. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, ini adalah mengenai paku-pakuan. Nah, bagaimanakah paku-pakuan ini berkembang biak? Dia berkembang biak dengan 2 cara, vegetatif dan generatif. Nah, vegetatif itu dengan spora, generatif dia ada salah satu dari siklus hidupnya, dia bisa menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Nah, itu adalah mengenai paku-pakuan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam tumbuhan berbiji atau spermatofita. Spermatofita ini kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Kenapa dikatakan tumbuhan berbiji tertutup? Karena bijinya berada di dalam daun buah atau daging buah. Contoh misalnya alpukat, ya, bijinya itu ada di dalam, ada daging buahnya, ada kulitnya. Nah, itu contoh tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, Gymnospermae yang mana? Gymnospermae itu adalah tumbuhan yang berbiji terbuka atau berbiji telanjang. Kenapa dikatakan berbiji terbuka? Karena bijinya itu langsung kelihatan, tidak ditutupi oleh daun buah atau daging buah. Nah, apa contoh-contoh daripada tumbuhan berbiji terbuka ini? Misalnya melinjo, cemara, pinus. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang berbiji terbuka. Nah, Ibu akan membahas satu persatu tumbuhan yang berbiji tertutup ini atau Angiospermae. Angiospermae adalah sudah tumbuhan tingkat tinggi, sudah memiliki akar, batang, dan daun yang jelas, sudah memiliki pembuluh. Tumbuhan ini berkembang biak dengan bunga dan bunga itu akan melakukan penyerbukan, akhirnya nanti akan terbentuk biji. Jadi dia sudah berkembang biak dengan biji. Nah, tumbuhan Angiospermae ini kita bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah monokotil, kelompok yang kedua adalah dikotil. Nah, apa itu tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu? Karena dia memiliki kotiledon atau keping biji hanya 1. Nah, contoh jagung adalah tumbuhan monokotil. Kalau jagung berkecambah hanya 1 daun yang muncul. Nah, jadi dia berkeping 1. Nah, yang dikotil dia adalah
namanya juga berkeping dua kotiledon. Kalau dia berkecambah langsung 2 daun lembaganya kita lihat. Contoh, kalau kau lihat kacang tanah dia berkecambah langsung terbentuk 2 daun. Nah, itu jadi kacangnya itu seolah-olah itu menjadi cadangan makanan dan langsung terbentuk 2 daun kalau dia berkecambah. Itu makanya dikatakan dia dengan 2 kotiledon atau 2 keping bijinya, maka dikatakan dia dengan dikotil. Nah, tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, akarnya adalah akar serabut. Yang mana akar serabut? Di mana akar itu semuanya sama besar, seperti serabut kelapa. Dan akar itu tumbuh dari pangkal batang. Nah, kau perhatikanlah akar daripada tebu, jagung, itu semuanya tidak ada yang besar. Nah, yang kedua, batangnya itu berbuku-buku atau berluas-luas. Nampak sekali antara buku-buku dan luas-luasnya. Contoh kau lihat tebu, jelas ada bukunya, ada luasnya. Apalagi ciri-ciri batangnya? Ciri-ciri batangnya itu berkambium sehingga dia membesar. Apalagi ciri-ciri batangnya? Batangnya itu bercabang-cabang. Nah, ciri-ciri tumbuhan monokotil adalah sebagai berikut. Akarnya adalah akar serabut. Kenapa akar serabut? Karena akar itu semuanya seperti serabut, kecil-kecil semua, nggak ada induk akarnya atau akar tunggangnya nggak ada. Kemudian batangnya itu berluas-luas, tidak bercabang-cabang dan tidak berkambium, sehingga batangnya itu tidak pernah membesar. Nah, batang kelapa misalnya itu nggak pernah membesar tapi memanjang terus. Batang tebu, batang jagung. Nah, yang berikut, daunnya itu panjang seperti pita dengan luas-luas tulang daunnya itu sejajar. Contoh perhatikan daun mangga, daun tebu, daun jagung. Nah, itu adalah daunnya. Kemudian bagaimana dengan bijinya? Bijinya ini mempunyai keping lembaga cuma satu. Nah, itu makanya dikatakan dengan monokotil. Nah, apa sajakah contoh-contoh tumbuhan monokotil ini? Padi, jagung, serai, pisang, kelapa, pinang, itulah contoh-contoh tumbuhan monokotil. Nah, kita bandingkan dengan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, batangnya bercabang, berkambium sehingga batangnya membesar dan tidak kelihatan antara ruas dengan ruas, jadi tidak jelas ruas-ruasnya. Nah, kemudian daunnya bervariasi, ada yang daunnya menjari, ada yang tulang daun menyirip, ada yang daunnya seperti hati, seperti tombak, oval dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir keping bijinya adalah 2, maka dikatakan 2 kotiledon. Nah, bagaimanakah contoh-contohnya? Banyak di sekitar kita. Contohnya adalah kacang-kacangan semua, nangka, termasuk rambutan, mangga, itu adalah contoh-contoh tumbuhan dikotil. Nah, anak-anak ibu, itu adalah contoh-contoh tumbuhan dikotil. Yang terakhir adalah tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka ini adalah tumbuhan yang bijinya langsung kelihatan. Bagaimanakah ciri-cirinya? Biasanya itu ciri-cirinya itu berupa pohon besar, ya, berbatang, berkayu, akarnya ada yang tunggang, ada yang serabut. Nah, bagaimanakah dia berkembang biak? Dia berkembang biak dengan biji juga, tetapi bunganya hampir tidak jelas warnanya, ada mahkota atau kelopak, tidak. Kita ambil contoh misalnya pinus. Pinus itu yang biasa digunakan orang untuk pohon terang, hiasan pohon terang. Itulah contoh-contoh daripada apa yang kita sebut dengan tumbuhan berbiji terbuka ini. Nah, bagaimanakah ciri-ciri batangnya itu? Bervariasi.
Ada yang berkayu, ada yang tidak berkayu. Misalnya pakis haji tidak berkayu batangnya itu. Nah, yang berikut, bagaimana ciri-ciri daunnya? Daunnya bermacam-macam. Kalau kita lihat daun melinjo, ya seperti tombak, memanjang. Kalau kita lihat daun pinus, seperti jarum. Kalau kita lihat daun pakis haji, itu seperti lembaran-lembaran atau dikatakan dengan daun majemuk. Nah, apa-apa saja kah contoh-contoh daripada tumbuhan berbiji terbuka ini? Kita lihat, anak-anak ibu, kita lihat contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka. Misalnya melinjo, yang biasa digunakan itu untuk membuat emping. Kemudian pinus atau tusa. Kemudian pakis haji, ya, damar. Nah, itulah adalah contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka. Nah, anak-anak ibu, kalian simak video ini bagus-bagus. Untuk menambah pengetahuan kamu, perhatikan buku paketmu, itu juga sudah ada, atau coba cari dari sumber lain supaya catatanmu lengkapi. Jadi lengkapi catatanmu mengenai tumbuhan-tumbuhan ini, mulai dari lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Jangan bosan-bosannya belajar. Belajar itu memang capek, belajar itu mahal. Jangan jenuh, jangan malas, tetap rajin belajar, tuntut ilmu sebanyak-banyaknya supaya kamu berhasil di masa depan. Nah, sekianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Ibu harap kalian buat catatan dengan baik dan jangan lupa tetap belajar sebanyak-banyaknya, jaga kesehatan, jaga